Syaitonir rajim wa fatainahu bi dhibhin adim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia itu, Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Ismail, setelah kembali dari surga dengan membawa seekor domba. Kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyambutnya, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keluarga yang sangat patut kita tauladani. Mulai dari seorang ayah yaitu Ibrahim, ibunya Siti Hajar dan anaknya Ismail adalah orang-orang yang sabar merelakan dirinya berkorban demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang marilah kita semua untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing, baik sebagai seorang ayah, seorang ibu maupun seorang anak. Sampai sejauh manakah kita sudah berkorban? Bagi seorang ayah, sampai di mana tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga? Apakah kita sudah siap memimpin rumah tangga kita dengan baik? Apakah kita sudah mengajak keluarga kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang ayah yang bertanggung jawab pasti akan selalu menafkahi keluarganya dengan baik, memikirkan rumah tangganya ke depan dengan baik, rela mengorbankan waktu dan tenaganya demi perintah Allah, mencari nafkah yang baik untuk keluarganya siang dan malam, membanting tulang demi untuk menafkahi anak dan istrinya. Teriknya panas matahari tak mereka hiraukan, kadang dinginnya air pun tak mereka pedulikan demi membahagiakan anak istrinya di rumah. Kadang waktunya istirahat mereka belum istirahat, kadang waktunya makan mereka belum makan. Yang seharusnya mereka sudah pulang tapi mereka belum pulang. Bahkan waktu sholat pun selalu terabaikan. Semua itu hanya demi keluarga. Maka bagi istri dan seorang anak, sesekali pandanglah raut wajah suamimu, pandanglah raut wajah ayahmu, wajah yang lelah selalu terpancar di mukanya. Namun semua itu disembunyikan demi kebahagiaan anak dan istrinya. Terkadang usahanya belum tentu berhasil di saat itu. Tidak semua ayah bernasib baik. Kadang pekerjaannya sebagai kuli, penjual atau pedagang di jalanan atau di pasar. Jika hari hujan, kekecewaan terpancar di wajah mereka. Namun mereka tetap tegar. Belum lagi mendengar permintaan anaknya untuk ini dan untuk itu. Sang ayah tetap memberikan harapan kepada sang anak dengan berkata lembut, ya nak, nanti ayah usahakan. Dari mana aku bisa mendapatkan kebutuhan anakku? Sambil menghela nafas panjang, sang ayah selalu berpikir sampai akhirnya ia pun tertidur dalam keadaan gelisah. Di saat itu rabalah telapak tangan sang ayah kita. Rasakan bagaimana keras dan kasarnya. Lihatlah telapak kakinya yang di belakang tumitnya sudah pecah-pecah. Semua itu dikarenakan ia mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Maka hargailah ia sebagai seorang ayah. Patuhilah semua nasihatnya, karena seorang ayah pasti menginginkan keluarganya bahagia dan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kemudian untuk pengorbanan bagi ibu,
Mari kita hargai 9 bulan kita dalam kandungannya. Kadang ia gelisah dalam tidurnya. Kadang mereka tak bisa istirahat dengan tenang di waktu malam. Karena ia harus menjaga anaknya dengan baik. Apalagi anaknya dalam keadaan sakit, ia rela tidak memejamkan matanya untuk tidak tidur demi menjaga anak si buah hatinya yang sedang sakit. Malah kadangkala mereka tak sempat makan, tak sempat istirahat. Semua itu mereka lakukan juga demi si buah hatinya. Betapa besar pengorbanannya sebagai seorang ibu. Patutkah kita durhaka terhadap mereka? Pantaskah kita membantah ucapannya? Sungguh kita berdosa bila kita melawan kepada mereka. Untuk itu patuhilah orang tua kita. Berikanlah kebahagiaan kepada mereka. Jasa mereka tak akan bisa terbalaskan oleh kita. Satu orang ibu akan mampu menyuapi 10 orang anak. Tapi 10 anak belum tentu mampu selalu menyuapi seorang ibu. Yang artinya seorang ibu mampu memelihara anaknya walaupun jumlah anaknya banyak. Tapi anak yang begitu banyak belum tentu bisa membahagiakan ibunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Aqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dan bagi kita yang statusnya sebagai seorang anak, jagalah diri kita dengan baik. Jagalah status keluarga kita, jangan sampai kita mencoreng nama baik keluarga kita. Karena betapa malunya sang ayah dan ibu bila kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama dan norma-norma kehidupan dalam masyarakat. Pendidikan ada hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Maka di waktu muda ini, janganlah kita sia-siakan untuk selalu belajar demi masa depan. Jika kita sudah tua, maka kita akan menyesal karena kesempatan untuk belajar itu sedikit sekali. Selanjutnya sebagai seorang anak, marilah kita berbakti kepada orang tua kita. Selagi mereka masih hidup, sayangilah mereka. Berilah perhatian yang lebih kepada mereka. Karena memelihara orang tua sama pahalanya dengan berjihad di jalan Allah. Sebagaimana yang disahkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu. Dia berkata, ada seorang lelaki meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk berjihad. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, ya masih hidup ya Rasulullah. Nabi pun bersabda, jika orang tuamu masih hidup, maka pada keduanya hendaklah engkau berjihad atau berbakti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Hikmah kesan atau itibar yang dapat diambil dari pelaksanaan sholat Idul Adha ini adalah: yang pertama, bagi kita yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi sudah mampu untuk berkorban, maka berkorbanlah. Niatkanlah di dalam hati kita dengan niat yang tulus. Karena ketulusan itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala haruslah kita laksanakan. Harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na. Karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Yang ketiga, kegigihan setan yang terus-menerus mengganggu manusia akan membangkang dari ketentuan Allah. Setan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayunya, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin.
Dan yang keempat, kita sebagai orang tua, jadilah orang tua yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarga. Karena kita akan dimintai bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, bagi seorang anak, jadilah anak yang soleh solihah. Anak soleh solihah tidak mesti harus mendapatkan nilai yang terbaik atau menduduki peringkat 1 di kelas atau di sekolahnya, juara 1, juara 3 atau juara 3 dalam lomba kompetisi maupun kejuaraan apapun. Lulus kuliah S1, S2, S3, bahkan menyandang gelar profesor. Tapi anak yang soleh dan solihah adalah anak yang memperhatikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan anak yang berakhlak baik kepada sesamanya. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wahada sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi kanzir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma'amar wantau ammanaha wa'alamu annallaha amarakum bi amri bada'a fi binafsi wasanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa anzil wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa annal bala wal waba'a wazalazila wal mihana wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli